Puji Tuhan, nah pagi ini saudara ya, saya akan sharing berbagai firman Tuhan dengan saudara. Satu tema firman Allah yang pagi ini saya berikan judul waktu dan kesempatan. Inilah yang Tuhan taruh di hati saya coba bagikan sama saudara tentang waktunya Tuhan. Kalau kemarin saya berbagi dengan saudara tentang setiap kita tuh punya waktu dalam hidup kita, punya musim kehidupan. Ya, itu waktu yang kita lewati. Sekarang kita mau lihat tentang waktunya, kairosnya Tuhan dan kesempatan yang Tuhan bukakan buat kita ya. Pengkhotbah pasal 9 kita baca ayat 11 dan ayat yang ke-12 saudara ya. Saya akan baca ayat 11 lalu ayat 12-nya bersama-sama kita membacanya ya. Pengkhotbah 9 ayat 11 saya baca begini kata firman Allah. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. 12 bersama-sama 2, 3. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal ini menikam mereka secara tiba-tiba. Nah, saya ingin pagi ini mengajak saudara langsung lihat pada ayat yang ke-11. Mari next lihat ayat 11 ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11, ingat kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, Sulaiman Salomo. Ketika kita mendengar nama Salomo, maka yang pertama keluar di pikiran kita adalah Salomo, kata firman Allah adalah orang yang paling berhikmat di dunia ini. Sebelum Salomo, kata Alkitab, bahkan setelah kehidupan Salomo, tidak ada seorang pun yang hikmatnya bisa menyamai apalagi melebihi Salomo. Kenapa saya harus katakan ini pada bagian awal mendasari ayat 11 ini yang mengatakan Salomo bukan orang sembarangan. Sehingga percayalah kalau yang berkata ini adalah orang yang paling bijaksana di dunia. Kalau yang berkata di ayat 11 adalah orang yang paling berhikmat, itu Salomo. Berarti ayat 11 yang dikatakan Salomo lewat ilham Roh Kudus pasti bukan sembarangan, maknanya pasti dalam. Walaupun jujur ya, kalau kita membaca di ayat 11, kalau Anda baca ayat 11 ini dengan teliti, dengan cermat, Anda baca pengkhotbah 9 ayat 11 dengan baik, maka Anda akan menemukan ada banyak keanehan. Iya kan? Kita menemukan ayat-ayat ini waktu kita baca dengan cermat ada banyak kejanggalan, keganjilan dengan logika kita. Bertabrakan keras, berlawanan keras dengan pengertian logika yang kita pelajari selama kita hidup di dunia ini. Baik kita diajari oleh guru-guru kita di sekolah maupun kita diajari oleh orang tua kita atau dunia mengajar kita. Ini benturan tabrakan yang sangat keras. Paradoks begitu. Dengan pandangan logika kita nggak masuk akal. Yang dikatakan ayat ini janggal. Coba saya tunjukkan sama saudara janggalnya, anehnya di mana. Perhatikan. Lagi aku melihat, kata firman Salomo yang berkata, di bawah matahari dikatakan apa? Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Loh, ini kan aneh. Salomo berkata kemenangan dalam sebuah perlombaan itu bukan untuk yang cepat. Dengan kata lain, Salomo sedang berkata kepada kita begini, dalam perlombaan yang menang bukan yang cepat. Bukankah dalam logika kita, dalam pengertian kita semua pada umumnya, bagi kita logika kita berkata, bahkan dalam sebuah perlombaan lari, penilaiannya pada umumnya yang cepat itu yang menang dalam perlombaan. Sebutlah
dalam sebuah perlombaan lari. Dalam perlombaan lari, penilaian pada umumnya adalah yang cepat nyampe garis finish duluan, dialah sebagai pemenangnya. Yang lebih cepat duluan nyampe, dia pemenang nomor 1. Bukankah itu logika yang umum yang ada di dunia? Ini kan tabrakan. Ini kan tidak cocok dengan logika pengertian kita. Benturannya keras gitu. Karena bagi kita, logika kita, yang cepat itu yang menang. Kalau mau jadi pemenang harus cepat gitu kan. Tapi firman Allah, ilham Roh Kudus berkata bahwa kemenangan itu bukan untuk yang cepat. Lalu yang kedua, aneh lagi, dan keunggulan dikatakan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ini aneh pula, aneh juga ini. Setahu kita, dalam pandangan kita, pemikiran kita, ya yang kuat itu yang unggul. Kalau mau jadi unggul lebih dari yang lain, bisnis, pekerjaan mau lebih unggul, ya kita harus jadi orang lebih kuat. Ekonomi lebih kuat, bisnisnya dibangun lebih kuat. Kalau mau unggul harus jadi orang yang kuat. Aneh kan? Bertabrakan dengan logika. Tidak cocok dengan pengertian kita. Harusnya yang kuat itu yang unggul. Yang cepat itulah yang pemenang. Dan bahkan dikatakan ayat berikutnya, juga roti bukan untuk yang berhikmat. Roti ini bicara makanan. Roti ini bicara tentang kebutuhan. Ternyata yang bisa mendapatkan roti, mendapatkan kebutuhan, itu bukan cuma hanta yang berhikmat. Atau saya lanjutkan, kekayaan, ini saya gabung, bukan untuk yang cerdas, bukan untuk orang yang berhikmat. Padahal yang ngomong berbicara ini adalah orang yang paling cerdas di dunia. Orang yang paling berhikmat di dunia. Tetapi kok bisa-bisanya Salomo berkata bahwa kekayaan bukan untuk yang cerdas. Aneh kan? Setahu kita, dalam logika pada umumnya di dunia ini yang kita pelajari, yang kita tahu bahwa orang kalau tidak cerdas gitu ya, atau tidak pintar, tidak cerdas alias bodoh gitu ya, mana bisa kaya. Dalam penilaian logika kita, kalau orang tidak cerdas alias dia bodoh, bagaimana mungkin dia bisa sukses? Setahu kita, dalam pengamatan kita, orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang level keberhasilan ekonominya bagus, status sosialnya, itu semuanya rata-rata mayoritas orang yang cerdas. Itu yang kita tahu. Air dia pakai ditempatkan di kemasan botol. Air yang murah harganya jadi lebih mahal. Sukses dia, kaya dia. Kenapa? Sebab dia cerdas. Dia bisa mengolah gitu. Kertas dia obat jadi tisu, dikasih packing yang bagus. Itu orang cerdas, makanya dia kaya. Di dunia ini dalam logika kita, yang cerdas itu yang kaya, yang cerdas itu yang sukses. Tapi Alkitab paradoks berkata kepada kita bahwa kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Kalau ini pun kita tahu bahwa kita pikir hanya orang yang cerdik dapat karunia. Maka dikatakan, nah kata kuncinya. Jadi saya mau tegaskan dengan cepat saja supaya berimbang waktunya. Perhatikan baik-baik. Kejanggalan keanehan dari ayat 11 yang dikatakan harusnya orang yang cepat itu yang menang. Harusnya orang yang kuat itu yang unggul dari semuanya, nomor 1 dia. Harusnya orang yang cerdas, yang berhikmat itu adalah yang sukses dan kaya. Tetapi kenapa Alkitab katakan kemenangan bukan untuk yang cepat? Keunggulan yang hebat bukan kan untuk orang yang kuat, bahkan katakan sukses kaya bukan untuk orang yang cerdas. Aneh ya. Nah, saya mau tunjukkan kenapa Alkitab berkata seperti ini. Titik beratnya dari Pengkhotbah 9 ayat 11, atau lebih tepat saya katakan kata kuncinya itu ada pada kalimat yang terakhir. Dikatakan begini, karena waktu, atau terjemahan lain kairos. Karena waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan yang diberikan kepada umatnya, anak-anaknya. Dan ada kata nasib dialami mereka semua. Kita pikir
orang itu kok lambat. Tapi ternyata pemenangnya dia. Dia nyampe garis finish lebih dulu dari orang lain. Dia lebih dulu sukses, dia lebih dulu berhasil. Kita pandang kok dia terlambat, kita pikir dia yang hebat, ternyata ini yang kita pikir lambat malah cepat duluan sukses. Kenapa? Sebab dia ngalami kairosnya Tuhan, dia ngalami nasib. Nah, coba saya terjemahkan kata nasib. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata waktu pakai kata but time. Dan kata nasib menarik, dalam terjemahan King James Version disalin dengan kata chance. But time and chance. Coba lihat gambar berikutnya supaya mempermudah. Nah, kata waktu disalin dengan kata but time, lalu kata nasib disalin kata chance atau kesempatan. Versi bahasa Inggris kata nasib itu disalin ditulis dengan kata chance. Chance itu artinya kesempatan. Kita sedang bicara tentang yang namanya waktunya Tuhan dan kesempatan yang dibuka sama Tuhan. Kok bisa-bisanya Salomo berkata bahwa bukan orang yang cepat itu nanti yang menang. Bukan orang yang kuat itu menjadi unggul lebih dari semua. Bukan orang yang cerdas, yang berhikmat, yang dikatakan dia jadi sukses dan jadi kaya. Aneh kan? Kita pikir orangnya kurang cerdas, pinter enggak. Tapi kok sukses? Orangnya kelihatannya lambat. Tapi kok dia yang malah nyampe garis finish duluan. Kita pikir, wah ini pasti jadi kaya lebih dulu, sukses lebih dulu, menang lebih dulu, happy ending lebih dulu. Ternyata enggak. Justru yang kita enggak pikirkan kelihatannya, aduh orangnya begitu. Dia justru nyampe garis finish duluan, sukses duluan. Cerdas enggak, tapi kok sukses. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan kairosnya sama orang ini. Kairos itu penting loh, waktunya Tuhan. Kemarin kita belajar segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara, semua kalau sudah pada waktunya Tuhan, itu pasti jadi indah. Nah, dapatkan kairosnya ini dari Tuhan. Makanya yang kita pikir orang lambat, orang gak pinter. Loh kok happy ending dulu, kok dia menang dulu, kok dia sukses dulu. Kok bisa? Dia dapatkan kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan indah buat dia. Dan dia dapat yang namanya chance, kesempatan yang dibuka dari Tuhan. Saya coba terjemahkan kata chance. Kata chance dalam bahasa Inggris itu kalau diterjemahkan, coba next gambarnya betul. Kata chance ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris saudara ya, itu artinya adalah orang yang tepat. The right person dalam bahasa Inggris. The right person, the right place. Ya, the right time, waktu yang tepat. Dan the right happening. Dalam sebuah kejadian yang tepat. Makanya pujian yang terakhir tadi yang kita naikkan. Ya, bahwa pada waktunya mata kita akan melihat. Semua dijadikan Tuhan itu menjadi tepat. Semua kan indah pada waktunya. Itu dijadikan tepat oleh Tuhan pada waktunya. Saudara, saya ulang, kata nasib, kairos kita udah ngerti. Memang kok tiba-tiba dia happy ending ya. Kok dia lebih unggul dari yang lain. Dia dapat waktunya Tuhan, indah. Semua yang dibuat pada waktunya Tuhan itu jadi indah. Dan dia dapat namanya nasib atau chance, kesempatan daripada Tuhan. Kesempatan yang dibuka. Nah, kata kesempatan atau chance itu artinya adalah the right person. Dia adalah memang orang yang tepat, dikasih kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Dia orang yang tepat, memang dikasih kesempatan dibuka buat dia. Dibuka pintunya kesempatan sama Tuhan. Orang yang tepat, the right person, itu maksudnya memang orangnya pas. Semuanya pas. Dia lagi kekurangan. Dia lagi jalannya buntu. Dia memang lagi sedang sakitnya payah. Orang seperti ini bahasa Alkitab itu chance. Orang seperti disebut the right person. Dia adalah orang yang tepat mendapat kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Dia adalah the right person, orang yang tepat mendapatkan pintu kesempatan. Itu memang dibuka Tuhan buat dia. Dia orang yang tepat. Beda
Kalau saudara sedang di atas sukses kaya, enggak butuh apa. Saudara sehat, saudara enggak butuh kesembuhan, mau sehat. Tapi waktu Anda sakit, waktu Anda jatuh, waktu Anda terpuruk, Anda butuh pertolongan. Anda butuh kairos. Anda adalah the right person, orang yang tepat. Yang kedua, kata chance, kesempatan itu adalah the right place. Di tempat yang tepat. Tuhan bisa bawa saudara di tempat yang tepat. Bahkan the right time, waktunya pas. Dan dalam sebuah kejadian yang pas juga. Jadi semuanya dalam semua rangkaian yang pas. Kalau misalnya orang yang tepat, dibawa Tuhan di tempat yang tepat. Lalu waktunya, timingnya juga tepat. Tetapi kejadiannya gak terjadi apa-apa. Gak ada apa-apa yang terjadi. Ya ini bukan chance. Ini bukan kairos dan chance. Ini bukan waktunya Tuhan dan bukan kesempatan dibuka dari Tuhan. Sebab kalau sudah waktunya Tuhan indah dan kesempatan dibuka Tuhan juga luar biasa indah, maka ini semua rangkaian. Dia orang yang tepat, berada di tempat yang tepat, dan memang timing waktunya tepat dari Tuhan. Dan kejadian yang terjadi sama dia itu tepat. Dia lihat keajaiban terjadi. Nah, di Alkitab itu ada banyak contoh. Misalnya contohnya tentang Rut, saudara. Mungkin saya baca ayatnya saja ayat 1 sampai 3. Perhatikan kisah tentang Rut. Rut ini kan seorang janda ya. Atau saya baca dulu sambil kemudian saya terangkan sama saudara. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Boas ini orang terkaya di Bethlehem. Orang Manado bilang kaya kaya banget. Ayat yang kedua. Maka Rut, menantunya Naomi yang sudah janda, suaminya udah meninggal di Moab. Perempuan Moab itu berkata kepada Naomi mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, perhatikan kalimat ayat yang ketiga. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Ada kata ini, kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saya mau terangkan dulu. Posisi derajat daripada Rut hari itu adalah janda. Dan dalam tradisi adat istiadat Yahudi pada masa itu, yang namanya seorang janda, derajatnya itu sangat rendah yang namanya janda. Nggak ada nilainya dia. Kalau saya buat istilah sekarang, janda derajatnya sangat rendah. Sampai dia nggak punya hak hidupnya. Orang mungkin nggak hargai dia dan dia nggak punya hak. Kalau orang lain di masa sekarang, misalnya kondisi seperti Naomi. Dari kalimat ini kita tahu dia memungut jelai supaya bisa makan. Memang melarat. Naomi adalah the right person. Orang yang tepat mendapat kairos, waktu dan kesempatan dibuka sama Tuhan. Kenapa orang tepat? Dia miskin, dia melarat, dia gak punya apa-apa. Plus dia janda. Janda derajatnya rendah. Kalau orang lain sakit bisa ngurus BPJS, dia gak bisa. Gak punya hak. Pemilu udah selesai kita, pemilihan umum menyalurkan suara secara konstitusional. Seorang janda dalam tradisi adat istiadat Yahudi, janda di masa itu dia nggak punya hak suara, nggak punya hak pilih. Milih presiden nggak bisa, wakil presiden nggak bisa, pilkada pun milih gubernur, bupati nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Tradisi Yahudi mengatakan seperti itu. Seorang janda nggak punya hak suara, nggak punya hak pilih. Ngurus BPJS saja nggak bisa. Itu gambaran aktual sekarang. Supaya ada punya gambaran. Ini loh orang yang tepat. Ini adalah the right person yang layak terima kairos waktunya Tuhan. Ini orang yang layak terima pintu kesempatan dari Tuhan dibuka sama dia. Ini person yang tepat gitu loh. Karena memang dia nggak punya hak. Makanya dia butuh belas kasihan di sini. Nah, yang menarik di ayat ini dikatakan, ayat yang ketiga saya baca. Ayat 3 perhatikan baik-baik. Pergilah ia, Rut, lalu sampai di ladang.
ladang ini sebuah tempat. Dia orang yang tepat, iya kan? Tapi kemudian dia hari itu berada di the right place, di tempat yang tepat. Namanya ladangnya Boas, tempatnya tepat. Tuhan bisa atur begitu loh. Dan dikatakan di ladang itu memungut jelai, di belakang penyabit-penyabit ada kata kebetulan. Coba bilang sama-sama saya, kebetulan. Apa ya kebetulan itu? Ya kalau saya orang Jombang, kebetulan itu ada bahasa jilalah. Mungkin Anda tidak ngerti yang di luar daerah sana ya. Jilalah itu kok pas gitu ya. Loh kok dia bisa ada di ladang itu kok pas gitu loh. Ada kata kebetulan. Ini bicara tentang the right time. Timingnya, waktunya pas. Walaupun dalam ayat ini kalimat berkata kebetulan, tapi sebetulnya tidak ada kata kebetulan. Saya percaya dalam setiap waktu langkah hidup kita anak-anak Tuhan, saya yakin sekali dengan saya katakan tidak ada kata kebetulan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Waktunya pas. Sebab yang namanya chance, yang namanya adalah kesempatan yang dibuka oleh Tuhan. Tidak ada kata kebetulan, semuanya pas, tepat, cocok, pas semua. Orangnya tepat, waktunya tepat, tempatnya tepat. Dan kita lihat kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Ya, yang berasal dari kaum Elimelek. Dia orang yang tepat, di tempat yang tepat. Dan kebetulan di waktu yang tepat. Kenapa saya harus pakai kata di waktu yang tepat? Lihat ayat yang keempat berikutnya. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ada kalimat mengatakan lalu datanglah Boas dari Betlehem. Artinya Boas itu gak setiap hari datang di ladangnya. Gak setiap hari Boas itu datang di tempat ladang yang dia punya. Hari itu dia memang pas ke situ, pas ketemu Ruth. Artinya apa? Timingnya pas, the right time-nya tepat, saudara. Lalu dikatakan ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ayat yang kelima, mari sama-sama kita baca. Bapak Ibu Saudara, ayat 5 sama-sama kita baca 2 dan 3. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Berarti Boas dalam waktu yang tepat daripada Tuhan, di tempat yang tepat, orang tepat yang namanya Ruth ini, itu ketemu sama Boas. Dalam sebuah kejadian yang tepat, ketemu sama Boas. Boas tanya sama mandornya, pengawasnya, dari mana perempuan itu? Karena dia mulai tertarik. Nanti kalau di rumah Anda baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, terus ke bawah. Akhirnya menikahlah si janda, perempuan Moab, bangsa kafir di luar Israel. Kalau istilah saya, dia menjadi terhisap masuk dalam golongan suku Israel. Karena setelah mereka menikah, akhirnya yang namanya Ruth, dari seorang yang melarat, miskin, kekurangan, janda yang tidak punya hak. Akhirnya dalam waktunya Tuhan, dia ngalami promosi yang gak main-main. Inilah namanya kairosnya Tuhan. Inilah namanya waktu kesempatan yang dibuka sama Tuhan. Itu dahsyat. Dalam hitungan singkat, jadi nyonya terkaya, nyonya Boas terkaya yang ada di Betlehem. Promosi Tuhan sangat luar biasa. Karena memang dia orang yang tepat, lagi terpuruk kok. Dan dari Ruth menikah dengan Boas, itu nanti turun benih ilahi, lahir Raja Daud, lahir Raja Salomo, Raja Hizkia, dan seterusnya, lahir benih Yesus Kristus, kata Injil Matius, dari nenek moyang yang namanya Boas dan Ruth. Anda lihat saudara ya, ini contoh. Makanya rindukan dalam kehidupan kita, untuk kita itu mengalami kairosnya Tuhan, masuk pada waktunya Tuhan, dan dibukakan kesempatan oleh Tuhan. Makanya Pengkhotbah pasal 9 tadi ayat 11 kita temukan saudara ya, dalam ayat itu. Ternyata kemenangan itu bukan untuk yang cepat. Justru Ruth ini ya,
Dia kelihatannya, enggak mungkin dia bisa sukses secepat itu. Tapi kenyataannya dia nyampe garis finish duluan dibandingkan Orpa. Orpa ini menantunya Naomi satu lagi yang dia tetap tinggal di Moab. Dia pikir gini, nggak ada harapan, bikin apa ikut mama mertua, nggak punya apa-apa. Meyujian nggak punya uang, nggak punya kewe warisan. Makanya dia pikir gini, supaya saya masih bisa sukses, supaya bisa berhasil masa muda saya mau di Moab saja. Ternyata seringkali orang yang masuk dalam kairosnya Tuhan dan waktunya Tuhan, chance-nya Tuhan, kadangkala awal hidupnya kayak Rut. Menderita, pikul salib, menyangkal diri. Awal-awalnya orang yang memang ikut Tuhan, taat setia sama Tuhan, hidupnya penuh dengan perjuangan. Tapi begitu waktunya Tuhan diberikan sama dia, kairosnya Tuhan, dan chance-nya, kesempatan dari Tuhan dibuka sama dia, dia nyampe garis finish duluan. Dia lebih unggul dari yang lain. Dia ternyata lebih sukses duluan dibanding yang lain. Kenapa? Dia dapat waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang ajaib. Waktu Tuhan itu luar biasa buat kita. Makanya ketika kita hadapi masalah, jangan menyerah. Hadapi kesulitan, sakit belum sembuh, jangan tawar hati. Apalagi ngomel, apalagi bersungut-sungut. Nanti Anda akan mengalami namanya waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Pada waktunya Anda mengalami namanya kesempatan yang dari sorga, dari Tuhan. Dibuka sama saudara, chance-nya dikasih sama saudara. Anda kalau sedang terpuruk pagi ini, Anda sedang mengalami kemerosotan hidupmu hari ini. Gak kayak biasanya kemarin Pak, berkatnya banyak. Saya lagi sakit Pak. Kalau kondisimu seperti yang saya katakan, Anda adalah the right person, orang yang tepat ngalami kairosnya Tuhan. Nanti Anda akan dibawa Tuhan, ngalami timing waktu yang tepat, bahkan dibawa di tempat yang tepat, dan Anda mengalami satu kejadian di tempat yang sangat luar biasa. Ini contoh yang pertama. Saya bawa saudara pada contoh kedua, tentang seorang perempuan Sunem. Mungkin langsung dibaca ayatnya, baru saya terangkan supaya tidak berkepanjangan. Ayat 1 saya baca, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah, ini petunjuknya Nabi kepada perempuan ini, dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lihat ayat 2. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, rupanya ketiga belum masuk ya. Coba lihat 1 Raja pasal 8 ayat yang ketiga. Rupanya tadi email saya terlewatkan saudara, maaf ya. Di iPad saya ada 2 Raja pasal 8 ayat ketiga. Dan setelah lewat ke-7 tahun ini, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya pada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Penasaran raja ini. Terus lihat, sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, anak janda perempuan Sunem. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata lagi Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lihat ayat 6 yang terakhir, ayat 6. Saya bacakan, ya rupanya multimedia. Nah ini coba. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang.
Sebetulnya ada sebuah tradisi di Yahudi, lagi-lagi saya ajarkan sama saudara. Kalau seorang Yahudi meninggalkan tanahnya, asetnya, rumahnya sampai 7 tahun, bahkan 7 tahun lebih, maka asetnya, rumahnya, ladangnya, tanahnya dianggap hilang. Dia nggak punya hak lagi atas rumah, tanah, asetnya semua. Karena dia sudah tinggalkan 7 tahun. Seperti itu kan. Ada istilah sabat Tuhan itu kan. Hilang semuanya. Nggak punya hak lagi dia. Nah hari itu singkat kata begini. Raja ngobrol sama Gehazi. Gehazi ini bujangnya Nabi Elisa. Raja ini penasaran sama perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan sama Nabi Elisa. Dia tanya-tanya sang raja. Hei Gehazi, Nabi Elisa itu perbuatan ajaibnya kayak apa saja sih? Aku penasaran. Mujizat apa saja yang sudah dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Gehazi mulai cerita. Ada Tuan Raja, seorang perempuan Sunem, kata si Gehazi. Itu anaknya mati. Itu dihidupkan lagi sama Nabi Elisa. Nah lagi cerita, lagi penasaran si raja. Oh kok bisa ya, sudah mati dihidupkan sama Nabi dengan kuasa Tuhan. Lagi cerita penasaran, tiba-tiba inilah yang namanya the right person dan the right time. Waktunya tepat, di sebuah tempat yang tepat. Nggak tahu bagaimana ceritanya ya. Si janda ini, si perempuan Sunem ini maksud saya, ketika dia lewat kok pas tepatnya kejadiannya, tempatnya, waktu, timingnya. Raja itu lagi ngobrol sama Gehazi, ngobrolin tentang dia gitu loh. Ya dia nggak tahu kan. Dia orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Lalu tiba-tiba si Gehazi melihat, Tuan Raja, itu perempuan Sunemnya, itu anak yang mati dibangkitkan sama sang Nabi. Dipanggil sama raja. Padahal saat itu ada peraturan, semua orang rakyat tanpa dipanggil sama raja, tanpa diundang raja, berani menghadap raja, hukumannya cuma satu, dihukum mati. Hari itu dia itu sebetulnya nggak ada tujuan, itulah kata kebetulan tadi. Tapi sebetulnya itu ada timingnya tepat, the right time-nya Tuhan, waktu yang pas. Tuhan itu kalau memberikan kairos waktu sama Tuhan, itu pas. Ketemu sama orang pas, di tempat yang ditentukan Tuhan, kok ya pas juga gitu. Itulah kairos dan itulah chance-nya Tuhan sama perempuan Sunem ini. Dipanggil sama raja, cerita semuanya mujizat itu. Dan dia ceritakan, mengadukan kekurangannya, dia orang yang tepat. Dia menceritakan kemelaratannya, keterpurukannya, gak punya apa-apa. Dia adukan sama raja. Raja panggil pengawalnya, pegawai istana. Dampingi perempuan ini, bawa ke rumahnya, ke ladangnya. Padahal itu masa paceklik. Mungkin gak ada hasil panen. Tapi raja ngomong, kasih hasil panen, hasil tanahnya 7 tahun ditinggalkan, kembalikan sama dia semua. Maksudnya apa saya katakan ini? Perempuan Sunem ini asetnya kembali, plus dapat berkat bonus plus dari Tuhan. Hasil tanah ropel 7 tahun dikasih berkat sama perempuan ini. Makanya saya katakan orang ini, orang yang tepat disebut mendapat kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, dan kesempatan yang dibuka sama Tuhan. Saya percaya kairos dan chance dari Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Dan saya percaya orang yang tepat itu adalah Anda pagi ini sedang punya persoalan. Kalau engkau menghadapi jalan buntu, mengalami kemerosotan, engkau tidak berdaya, engkau orang yang tepat. Engkau sedang sakit butuh kesembuhan, engkau orang yang tepat. Engkau adalah orang yang tepat mendapat timing waktu kairosnya Tuhan. Dan engkau adalah orang yang tepat mendapat pertolongan Tuhan. Saya berdoa pagi ini, saya percaya hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Semuanya pas. Tapi ingat, ketika pintu kesempatan dibuka sama Tuhan, Anda mesti masuk pada kesempatan itu. Makanya kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita itu mesti berjaga sedia setiap hari. Kita gak bisa jadi anak Tuhan, sekarang datang besok tidak. Sekarang beriman, besok kendor imannya. Terus beriman, terus berpengharapan, terus cinta Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Jangan kendor, jangan menyerah. Sehingga ketika kesempatan dibuka, waktu harus dikasih, Anda siap. Bukankah kesuksesan, keberhasilan saya sering ajarkan adalah kesempatan yang dibuka sama Tuhan dan kitanya siap. Kalau rohanimu gak siap menangkap itu kairos dan waktu
kesempatan Tuhan lewat. Kalau sudah lewat, ada cuman bengong ngeliatin saja, ada nggak ngalami, orang lain ngalami. Saya berdoa, kairosnya Tuhan sedang mengalir atas setiap kita. Chance-nya, kesempatan yang dibuka sama Tuhan sedang diberikan juga pada kita. Dan saya berdoa, Anda adalah orang yang tepat untuk mengalami itu. Tetap setia, tetap taat, tetap pelihara jaga rohani imanmu. Tetap berpengharapan, beriman, menyala-nyala kepada Tuhan. Harus jadi orang anak Tuhan yang siap, jangan kendor. Saya berdoa waktu ini, waktu yang terindah buat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, saudara ya.